Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yahdihillahu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan rasa puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah Allah yang telah memberikan begitu banyaknya nikmat, baik itu pun nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat umur yang panjang, dan terlebih-lebih lagi namanya nikmat iman dalam Islam. Tak lupa pula kita salawat serta salam yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan dialah juga Nabi yang membawa umatnya menuju zaman jahiliyah, menuju zaman Islamiyah, menuju alam gelap gulita, menuju alam terang benderang, atau dengan kata lain minaz zulumati ilan nur. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya membawakan ceramah singkat yang berjudul sholat. Sholat adalah yang dilakukan setiap orang beriman atau umat Islam yang dikerjakan pada 5 waktu: subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Sholat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita sholat. Dan sholat adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melaksanakan sholat, maka Allah Subhanahu wa taala menghapuskan segala dosa-dosa yang kecil. Dan barang siapa yang tidak melaksanakan sholat, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan jaminan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa aqimis sholata tarafyan nahar wa zulfatan minal lail." Dan laksanakanlah salat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada permulaan malam. Coba kita bayangkan, Pak, bayangkan Bu, berjumlah 29 hari dikalikan dengan salat fardu 5 waktu, maka sudah berjumlah rakaat 6.960 rakaat. Kita melaksanakan salat kepada Allah dan memperbaiki hubungan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita salat, karena salat adalah amanat yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ada keutamaannya itu, salat adalah tiang agama, salat adalah cahaya bagi orang-orang yang beriman, salat adalah kunci surga, salat adalah jihad yang paling utama. Ittaqullaha fi salat, taatlah kepada Allah dalam masalah salat. Maka marilah kita melangkahkan kakinya untuk salat, dan barang siapa yang melangkah kakinya untuk salat, maka setiap langkah kakinya akan mendapatkan satu persatu setiap langkah kakinya. As-salatu khairun minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Banyak orang yang mengaku sebagai orang yang tak beragama, namun mereka terkadang mengurus salatnya. Salat mereka mengkodok dan perjalanan mencari harta. Jika melakukan hal itu tanpa uzur, maka terjerumus ke dalam dosa besar. Karena mereka melakukan salat tidak pada waktunya, sungguh dia juga termasuk meninggalkan dosa-dosa besar. Masyarakat muslimin rahimahullah. Dan ada satu kisah seorang wanita yang meninggal dunia, lalu saudara laki-lakinya ikut ke dalam pemakamannya. Setelah ke dalam pemakamannya, dan dia tersadar dompetnya jatuh di liang kubur. Setelah dompetnya jatuh di liang kubur, dan dia teringat dan sedih, dan kembali kepada kuburan saudara perempuannya dan membongkar. Setelah ia membongkar kuburan saudara perempuannya untuk mengambil dompetnya, dan ia kaget penuh dengan kobaran api. Dan setelah dia melihat kobaran api itu, dan dia kaget dan sedih dan menangis, mengambil dan menceritakan semua apa yang terjadi kepada ibunya. Mereka bertanya kepada ibunya, mengapa hal itu terjadi? Ibunya menjawab, saudara perempuanmu jarang melaksanakan salat 5 waktu, sering mengerjakan di luar waktunya. Sholatlah
sebelum engkau disolatkan. Cukuplah ceramah singkat yang saya sampaikan pada subuh hari ini. Jika ada kesalahan, itu dari saya. Jika ada yang jamaah yang tersinggung